Metamolers ini dapat membangun kekayaan nyata dengan menjual ya, menyewakan ataupun mempertaruhkan aset ya. Jadi nantinya di tempat ini, di Metamall ini kalian bisa juga melakukan seperti mengiklankan produk kalian ya, jika kalian mempunyai produk di sini. Jadi keren banget. Ketemu lagi masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Oke, masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat kepada teman-teman semua, khususnya di seputar project crypto. Kami ingatkan kembali di sini bahwa kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat berisiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini project yang ingin kami rekomendasikan adalah project kripto yang cukup unik juga, di mana projectnya itu mengadopsi konsep department store ya, ataupun pusat perbelanjaan, atau lebih akrabnya kita bilang mall ya. Di mana nanti di sini kita bisa melakukan beberapa aktivitas seperti jual beli, penyewaan dan lain-lain. Dan beberapa item dalam project ini pun berupa NFT dan bisa kita perdagangkan di sini. Nah, seperti apa projectnya? Kita langsung menuju ke websitenya. Let's check it out. Oke, projectnya namanya adalah Metamall. Dari namanya saja kita sudah seperti paham ya tentang projectnya. Jadi ini konsepnya sebuah mall dalam dunia metaverse. Jadi konsep metaverse-nya ini akan mengadopsi situasi ataupun apapun yang ada di dalam mall ya, ataupun department store kayak gitu. Baik nanti di situ ada kayak stand-standnya, kemudian kios-kiosnya, dan juga berbagai macam item yang diperjualbelikan di situ. Dan tentu saja item-itemnya ini bisa berupa NFT. Keren kan? Oke, jadi apa Metamall tersebut ya? Kalau kita cek di sini, Metamall ini akan memberikan pengalaman VR atau virtual reality ya, yang belum pernah terjadi sebelumnya di blockchain. Nah, untuk lebih jelasnya bisa klik untuk di video kali ini ya, di video ini. Nah, ini nanti akan dibawa ke YouTube officialnya, dimana di situ ada preview tentang project dari Metamall ini. Jadi secara ringkas nanti kalian bisa sedikit membayangkan lah ya tentang projectnya nanti seperti apa. Oke, nah ini adalah gambarannya. Ini seperti keadaan dimana situasi itu di mall ya. Jadi ada barang-barangnya dan kita bisa cek di situ ya. Banyak orang berlalu lalang juga. Nah di sini banyak keterangannya. Jadi kalian bisa seperti jalan-jalan di mall aja. Konsepnya seperti itu. Jadi ini keren banget. Jadi kalian tidak perlu harus datang ke mall terus. Jadi tidak perlu keluar rumah ya. Hanya menggunakan gadget VR saja kalian bisa berbelanja di mall secara virtual. Nah ini keren banget kan konsepnya. Oke, nanti kalian bisa cek sendiri di videonya. Jadi selamat datang di Metamall ya, yang merupakan mall metaverse terdesentralisasi. Metamall ini akan memberikan pengalaman virtual reality atau VR ya, pertama di blockchain dan berdagang di mall secara virtual. Oke, jadi Metamall ini menawarkan pengalaman realitas virtual yang unik dengan berbagai tema, arsitektur, dan komponen VR interaktif. Metamall dengan avatarnya nanti yang disebut dengan Metalelors ini akan menjadi nama yang diberikan kepada pemegang token. Ini akan berfungsi sebagai pusat utama untuk penggemar kripto dari semua tingkatan. Pengguna akan memiliki akses ke pengetahuan kripto dan hiburan yang mendalam di satu lokasi untuk pertama kalinya. Dan di Metamalls ini kita bisa membangun kekayaan ya dengan menjual, menyewa, bermain, ataupun mempertimbangkan aset ya, ataupun mempertaruhkan aset kita di sini yang berupa NFT nantinya ya. Dan para Metamallers ini terlibat dalam pengalaman retail dan game yang sangat menggembirakan, dan setiap aktivitas itu akan menjadi peluang untuk membangun kekayaan melalui perolehan token.
Jadi penjualan real estate di mall, di Meta Mall ini ya, terjadi secara bertahap ya setelah IDO dan berbagai sumber pendapatan akan terbuka. Meta Mallers ini dapat membangun kekayaan nyata dengan menjual ya, menyewakan ataupun mempertaruhkan aset ya, dan juga dapat memenangkan dalam permainan, kemudian bisa tampil atau menjadi tuan rumah dalam berbagai kegiatan lainnya. Jadi seperti layaknya di mall saja ya, kita bisa melakukan beberapa kegiatan di situ. Bahkan kalau kalian pernah juga ya melihat seperti ada konser kecil-kecilan kayak gitu, live performance juga. Nah, di situ juga mungkin di sini akan ada nanti untuk live performance juga. Di Meta Mall ini juga nanti para pengguna juga akan dapat membuat toko, game, kemudian arena dan pengalaman yang lain ya. Di mana Meta Mall ini akan terus berkembang dengan imajinasi dan kreativitas para pengguna yang pada gilirannya akan semakin memperkaya pengalaman pengguna dan membangun keterlibatan dan kekayaan di platform Meta Mall ini. Dan untuk informasi, proyek ini dibangun di blockchain Solana ya. Jadi nanti semua ekosistemnya ini akan menggunakan ekosistem dari blockchain Solana, baik mungkin nanti dari walletnya, decentral exchange-nya, ataupun token dari MetaMall ini akan dibangun di atas Solana blockchain. Di sini pun nanti para pengguna juga bisa melakukan beberapa permainan ya, seperti selain bermain juga bisa belanja, kemudian bertemu, dan juga bisa untuk memenangkan pertandingan permainan itu. Dan para pengguna juga dapat memiliki high street, lounge, dan zona permainan mereka sendiri ya. Dan pengguna dapat mengatur, menyelenggarakan, dan memenangkan kompetisi di Meta Mall serta berbelanja, bertemu, dan juga berinteraksi dengan teman di sini. Nah, keren banget kan jadinya. Oke, kita lanjut untuk ke roadmap-nya. Kalau kita lihat di sini ya, untuk kuarter pertama di 2022 ini sedang berlangsung seperti untuk decentral exchange dan juga private exchange listing. Ini kalau saya cek ini sebenarnya sudah lewat kemarin, dan kalau tidak salah ini kemarin diadakan IDO di Firestarter kalau nggak salah ya. Dan untuk decentral exchange-nya ini menggunakan decentral exchange dari Solana ya, seperti Radium, kemudian ada Serum juga ya. Jadi nanti kalian bisa membeli token dari MetaMall ini, yaitu dengan kodenya MALL ya, token mall itu di decentral exchange itu. Dan juga untuk first NFT real estate sale ini juga lagi dikerjain juga ya. Dan untuk NFT marketplace-nya ini akan segera launching juga di kuartal pertama ini. Dan juga untuk public sale-nya ini kita tunggu untuk public sale-nya, jadi untuk penjualan secara publik. Kemudian untuk di kuartal kedua di 2022 nanti untuk fitur staking-nya juga akan launching. Jadi dengan kepemilikan token mall ini kita juga bisa mendapatkan reward ataupun passive income dengan men-staking token mall kita. Keren kan? Kemudian untuk second NFT real estate sale juga akan diadakan di kuartal kedua. Kemudian ada private VR experience launch. Kemudian ada juga metaverse VR gaming launch. Jadi nanti di kuartal kedua ini kita baru bisa merasakan ya seperti apa sih Meta Mall itu sebenarnya, dimana department store atau mall itu kita bisa memasukinya secara virtual dan kita bisa melakukan berbagai kegiatan di situ seperti layaknya mall saja. Nah, ini keren banget. Kita tunggu di kuartal kedua ya. Dan juga nanti ada untuk OpenVR Development SDK release. Dan di kuartal ketiga 2022 ini untuk scaling of engagement ya, kemudian untuk trading juga, shopping dan juga staking. Kemudian juga launch of brand stores dan experiential centers. Jadi nanti ada beberapa brand juga yang akan memasuki Metaverse ya. Jadi nanti kita tidak akan heran lagi ya kalau nanti di mall-mall tersebut ada beberapa brand juga yang akan ikut serta atau membuka stand-nya di situ ya. Mungkin dari Levi's atau dari iPhone atau Samsung dan brand-brand yang lain akan ada nanti di situ. Nah, ini keren banget. Kemudian juga untuk Open VR Development for Owners. Nanti kita tunggu ya. Untuk tim dan juga sekaligus advisor di sini ada namanya Sergey Giansandani dan juga ada Sahan Ray. Untuk kedua orang ini backgroundnya bisa kalian cek sendiri di websitenya ya. Baik untuk Sergey dan juga untuk Sahan Ray ini. Ada juga Sandip dan juga Edward Cooper. Jadi ternyata lumayan banyak juga ya timnya. Ada Maria juga ya, ini sebagai influencer dan juga investor kripto. Untuk mitranya di sini cukup banyak banget. Jadi banyak venture capital yang ikut serta dalam project MetaMall ini ya. Seperti ada MH Venture juga, ada Halving Capital, Dalcon Isi, kemudian ada GTS Venture. Jadi banyak banget di sini venture-venture besar yang investasi di project ini. Nah, ini keren banget.
Artinya kalau banyak para investor besar ini berinvest di project ini, berarti mereka sudah memperhitungkan kan kalau project MetaMouse ini bagus ke depannya dan mempunyai potensi yang tinggi di sini untuk mendapatkan profit. Oke. Dan kita coba cek untuk komunitas di Twitternya. Untuk followernya sekarang sudah ada sekitar 20,9 ribu followers. Dan ini cukup keren banget ya. Dengan project yang masih baru tapi sudah memiliki sekitar 20 ribuan follower, ini cukup keren. Dan di sini dijelasin ya, MetaMall ini adalah metaverse mall ya yang terdesentralisasi, di mana pengguna itu dapat membangun kekayaan dengan menjual, menyewakan, memainkan ataupun mempertaruhkan aset kita. Untuk informasi terbaru, untuk update-nya ya, di sini MetaMall sudah live ya di CoinGecko dan juga di CoinMarketCap. Kita lihat aja. Dimana kalau kita cek di CoinMarketCap untuk harganya sekarang ada di Rp42, dan kalau kita lihat ya, ini harganya waktu peluncuran kemarin sekitar 50-an rupiah dan sekarang lagi turun. Dan untuk pembeliannya di sini kalian bisa cek di marketnya ya, ada di MaxG Global dan juga untuk Decentral Exchange-nya di Raydium. Jadi nanti kalian yang tertarik untuk project ini bisa membeli token dari MetaMall ini atau token mall ya, itu di kedua exchange ini ya, untuk sementara sebelum listing di exchange-exchange yang lain ya. Dan di CoinGecko pun juga sama, ini sudah listing juga. Dan informasinya kurang lebih sama yang ada di CoinGecko ini dengan di CoinMarketCap ya. Nah, untuk moonseed-nya kalian bisa cek sendiri di sini ya untuk moonseed. Kemudian juga untuk stake dan juga earn untuk token mall sendiri di sini ada presentasenya ya, dari APY-nya berapa. Kalian bisa cek sendiri di sini. Dan sayang sekali untuk fase airdrop-nya ini udah lewat ya, kita tidak bisa mengikuti. Dan kemarin sudah melakukan IDO di Kickstarter ya. Oke, jadi nanti untuk informasi yang lain kalian bisa cek sendiri di Twitternya dan bisa follow ya untuk selalu mendapatkan update terbaru dari project MetaMall ini. Untuk penjualan land ataupun tempat penjualan di mallnya nanti ya, seperti layaknya mall saja. Jadi di situ ada seperti kayak stand, toko-toko dan lain-lain lah kayak gitu ya. Jadi di sini juga ada marketplace-nya dan di sini ada beberapa tempat ya. Seperti ada untuk space ini ya tempat, jadi ada cube, ada cabin, club, kelot dan juga chateau. Nah di sini kalian bisa cek sendiri untuk unitnya, di sini ada 400 untuk chateau dan juga jadi ini mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri ya kalau kita cek di sini, dan harganya pun berbeda. Untuk cube ini sekitar 225 US dollar ini pada saat pre-sale ya, dan untuk nanti di price public sale-nya ini sekitar 360. Dan untuk penjualannya ini masih belum, nanti kita tunggu aja di sini ya. Ini masih is coming your way, jadi masih belum ya, masih coming soon, kita tunggu aja. Dan jika tertarik ya kalian untuk bisa untuk memiliki tempat-tempat di sini, kalian ikutin aja media sosialnya baik di Twitter ataupun di Telegram grupnya. Jadi nanti kalian tidak ketinggalan untuk masa penjualan presale-nya di sini, karena dengan mengikuti harga di presale-nya ini akan lebih murah ya. Dengan pembelian tempat-tempatnya ini di kabin ini 630 di masa presale, dan kalau sudah launching untuk public sale-nya ini $1.008. Jadi cukup mahal banget ya. Oke, supaya jelas lagi kita bisa cek di white paper-nya. Di sini sudah dijelasin secara detail ya, baik dari segi MetaMall-nya itu sendiri, untuk desainnya juga dijelasin di sini. Bahkan untuk space NFT-nya juga dijelasin di sini ya. Kalian bisa baca sendiri. Space untuk gaming zone, kemudian organization representation, ada shopping zone juga, dan ada lifestyle zone-nya. Jadi ada beberapa tempat yang bisa kalian cek di sini. Dan ini untuk pengenalan tentang MetaMall itu apa, kalian bisa baca sendiri. Nah, ini adalah The MetaMall ya, sebagai tempat untuk shopping, kemudian hiburan juga ya, entertainment, engagement, dan juga advertising ataupun pengiklanan ya. Jadi nantinya di tempat ini, di MetaMall ini kalian bisa juga melakukan seperti mengiklankan produk kalian ya, jika kalian mempunyai produk di sini. Jadi keren banget. Untuk token utility-nya juga di sini dijelasin ya, untuk network fee-nya, kemudian untuk payment dan juga reward serta fees-nya dijelasin, bahkan juga untuk governance. Dan untuk transaksinya nanti ada beberapa utility ya, seperti kita juga bisa mengakses ya sebagai fee access-nya untuk bisa masuk ke dalam MetaMall Metaverse-nya. Kemudian untuk exclusive VR experience, jadi kita bisa mendevelop ya untuk tempat kita nanti seperti apa di MetaMall-nya nanti. Dan juga ada untuk NFT trade-nya, jadi seperti exchange juga dan juga stake di MetaMall platformnya nanti.
Bahkan untuk passive earning juga ada, nanti juga avatar earning dan ada staking earningnya juga. Jadi nanti kalau kalian ingin bisa masuk ke MetaMall-nya, nanti ada avatarnya sendiri ya. Dan avatarnya itu tentu saja berupa NFT. Itu keren banget. Nah, ini tadi untuk space-nya. Nah, ini ada floor juga ya di MetaMall ini. Ada level 1, level 2 dan ada level 3 juga. Nah, ini untuk legend-nya, dimana terdiri dari cube, cabin dan yang lain-lain. Nah, ini untuk NFT characters yang digunakan untuk akses di MetaMall-nya ya. Dan juga karakter customization, jadi karakternya nanti juga bisa di customize sesuai keinginan kalian seperti apa. Dan juga ada untuk developer aid ya. NFT marketplace-nya nanti seperti ini mungkin ketampilannya ya. Jadi berbagai macam item yang bisa kalian beli di NFT marketplace-nya nanti. Untuk tokenomics di sini juga sudah dijelasin untuk pembagiannya ya, baik fase seed, strategic, private sale, public sale, ini sudah dijelaskan dengan harga-harganya juga ya. Dan untuk vesting periodnya juga jelasin, baik untuk fase seed, strategic, private sale, public, ini dijelasin untuk fase vestingnya. Jadi nanti buat para investor awal yang mempunyai token di awal ini tidak bisa langsung untuk menjualnya ya kalau kita cek di sini. Jadi ada masa vestingnya. Untuk roadmapnya ini sama tadi seperti di website. Kemudian kenapa mereka memilih Solana, blockchainnya yang dipilih. Jadi seperti yang kalian tahu ya, Solana ini mempunyai beberapa keunggulan ya dalam hal scalability, juga untuk fee-nya yang murah dan juga cepat ya. Kalau kita cek di sini, kalian bisa baca lebih lengkapnya ya di sini alasannya kenapa mereka memilih blockchain Solana. Nah, ini untuk tim dan advisor jadi sama ini seperti yang tadi. Untuk partner juga sama, jadi ini banyak banget ya untuk partnersnya. Oke, jadi itu informasinya di white papernya kurang lebih sama. Oke, jadi kesimpulannya untuk project dari MetaMall ini cukup keren banget. Sebuah project yang mengadopsi situasi di departemen store ya. Ini keren banget, dimana nanti kita bisa melakukan berbagai hal di situ seperti layaknya mall ya. Baik kita sebagai penjual ataupun sebagai pembeli di situ. Keren banget. Oke, jadi terima kasih setelah menonton video ini sampai selesai. Dan kami tidak lupa ya mengingatkan kepada teman-teman semua, jika ingin berinvestasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk selalu melakukan riset mandiri. Serta yang tidak kalah penting untuk selalu memakai uang dingin untuk berinvestasi. Oke, terima kasih. Jangan lupa berolahraga dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Positive thinking, keep health, dan keep cuan.